Ya, Bapak Ibu Shalom, selamat pagi. Maaf 2 hari kurang lebih saya tidak bisa hadir untuk melayani, tapi hari ini kita kembali lagi dan kita akan mulai untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, di hari Selasa tanggal 14 Juli. Hari Selasa 14 Juli, firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 18. Sebelumnya kita berdoa dengan sebuah nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 51, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 1 ayat Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 18. Firman Tuhan kita berbunyi demikian. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Mereka menjawab pula, silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambamu ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Jawab raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apapun yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang yang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijak sana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh.
Lalu berkatalah Daniel yang cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di balik rahasia ilahi, nah, banyak hal yang diusahakan oleh manusia, tentunya dengan mengandalkan kepandaian, dengan mengandalkan apa yang dia ketahui. Nah, bermimpi saat tidur merupakan tindakan alam bawah sadar mengenai hal-hal yang kita inginkan dan malah yang kita takutkan. Ada pula dari kebanyakan orang untuk dapat menafsirkan, mengartikan mimpi, ada banyak artikel yang membagikan arti dan maksud dari mimpi itu sendiri, dengan harapan arti mimpi itu menjadi jelas. Nah, tidak semua orang berusaha peduli dengan mimpinya, tetapi ada orang yang memang betul-betul berusaha untuk memaknai setiap mimpi dalam kehidupannya. Nah, mimpi juga menjadi cara Allah untuk bisa memberitahukan apa yang akan terjadi atas pribadi, atas persekutuan dan sebagainya. Tapi seperti apa yang dialami misalnya oleh Yakub dan juga Musa misalnya, Bapak Ibu, dari semuanya itu tentunya membutuhkan kemampuan untuk memahaminya. Nah, Raja Nebukadnezar sangat berharap para orang berilmu, ahli jampi dan ahli sihir, juga orang-orang Kasdim di sekitarnya dapat membantu dirinya. Masalahnya, jangankan arti dari isi mimpi itu pun jangankan artinya, isi mimpinya pun ia tidak dapat mengetahui. Sangat masuk akal bila dia sangat marah saat tidak ada yang dapat menjawab atau memberitahukan kepadanya mimpi dan arti dari mimpinya. Menurut para ahli di sekitarnya, raja meminta hal yang dianggap sangat berat dan hanya para dewa yang dapat menerangkan atas masalah Nebukadnezar tersebut. Ternyata Daniel tidak mengandalkan kemampuannya untuk memahami rahasia ilahi dari sebuah mimpi. Daniel bersama dengan rekan-rekannya yang dikatakan juga sebagai orang bijak dan pintar, tidak mengandalkan apa yang mereka pahami, tetapi mereka memohon kasih sayang Allah. Karena dengan kasih sayang Allah mereka akan mampu menjelaskan apa yang tidak mampu dijelaskan dan apa yang tidak dipahami oleh seorang raja dari mimpinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini mengajarkan kita bahwa kita memiliki Allah. Mungkin saja ada pertanyaan-pertanyaan yang amat sulit dalam kehidupan ini. Persoalannya, apakah kita percaya kepadanya? Bila kita percaya kepadanya, maka sampaikan dan serahkan segala persoalan kita. Nah, menghadaplah kepadanya, minta pertolongannya. Maka engkau akan memperoleh jawaban yang pasti daripadanya di balik rahasia ilahi. Selalu ada jawaban bagi semua yang percaya dan mengasihinya. Demikian juga ketika saat ini kita bertanya apa maksud Tuhan dari semua yang kita alami saat ini. Namun untuk memperoleh jawabannya, ya tentunya kita kembali kepada Tuhan dan kita berharap bahwa Tuhan menjadi solusi dan jalan keluar dari setiap persoalan dan pergumulan kita. Tuhan mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan ilahi dalam kehidupan kita.
Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Hari ini kita berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang bergumul, mereka yang Tuhan pulihkan. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, memaknai rahasia ilahi di dalam setiap pergumulan kehidupan kami adalah bukan hal yang mudah ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa sebagai manusia kami punya keterbatasan. Kami punya batas kemampuan dan pemahaman. Ajarlah kami untuk belajar dari Daniel dan rekan-rekannya ya Tuhan. Ketika pergumulan mereka hadapi begitu berat, bagaimana harus berhadapan dengan kematian. Karena ketidakmampuan mereka untuk menjawab dan menafsirkan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Dan Daniel bersama rekan-rekannya mengambil solusi yang terbaik adalah dengan bertanya dan memohon petunjuk dari Tuhan. Nah, disinilah kami boleh belajar bersama-sama untuk memahami setiap peristiwa dalam kehidupan ini sebagai bagian dari rahasia ilahi Tuhan, di mana kami ingin mendapat jawaban apa maksud dari semuanya ini. Dan kami tahu bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk memberikan jawaban yang tepat bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Hamba mau berdoa secara khusus bagi kehidupan jemaat-Mu di dalam berbagai pergumulan mereka. Berdoa secara khusus bagi Bapak Yakub sampai lalu. Berdoa juga secara khusus bagi mereka yang terbaring sakit di rumah dan di rumah sakit. Demikian juga ya Tuhan, berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu, para lansia, mereka yang tentunya di tengah-tengah situasi yang sulit ini terus berupaya untuk menjalani kehidupan. Dan tentunya dalam segalanya itu kami membutuhkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Pertolongan Tuhan dalam mengatasi setiap persoalan dan pergumulan. Namun kami juga tetap mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan masih melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu. Lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat hari-hari hidup mereka ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi, baik sebagai pribadi, keluarga, rumah tangga, maupun persekutuan, juga bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu sampai dengan saat ini. Tuntun kami terus ya Tuhan, agar kami tetap setia memberi yang terbaik dalam kehidupan ini dan tetap menjalani kehidupan dalam protokol kesehatan, sehingga hidup ini boleh terpelihara oleh kasih dan kehendak-Mu, bukan karena kemampuan dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini hamba mau berdoa secara khusus juga bagi jemaat-Mu yang setia memberikan persembahan-persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Berkati mereka ya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Mengucap syukur juga bagi jemaat-Mu yang pada hari Sabtu kemarin boleh terlibat dalam saling menopang satu dengan yang lain. Berdoa bagi seluruh perangkat pelayanan tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan berkati para diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, juga karyawan kantor, saudara Hesron, panitia pembangunan, panitia malam dana, semua yang ada dalam lingkup pelayanan di jemaat GPIB Shalom dan Pasar. Demikian juga tim gugus tugas Satgas COVID-19 yang baru terbentuk juga. Biarlah kami semua diberi hikmat, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk dapat terus melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Seluruh rangkaian dan agenda pelayanan sepanjang minggu ini Tuhan juga mampukan kami untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan, agar pelayanan tengah-tengah jemaat-Mu boleh terus berjalan dan jemaat-Mu boleh
terus menikmati kasih Tuhan lewat rangkaian pelayanan ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan bangsa dan negara ini kami pertaruhkan juga ke dalam tangan-Mu. Bapak berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya, Bapak Wali Kota, Camat, Sekaligus Kepala Desa Tegalkerta dan Tegal Harum. Bapak berkati mereka dalam tanggung jawab, terutama di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tentunya ada tanggung jawab yang harus mereka selesaikan. Dalam tanggung jawab itu bersama dengan tim gugus tugas, Bapak mampukan kami semua bersama dengan seluruh elemen masyarakat untuk dapat bekerja sama melawan penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga boleh setia menyertai dan memelihara. Bapak berkat bangsa dan negara ini, berkati juga tenaga medis yang terus bekerja untuk menyembuhkan mereka yang terinfeksi ya Tuhan. Mengucap syukur bersama dengan keluarga Warembengan, Bapak berkati Bapak Geri boleh melewati masa isolasi, dan Pak Herol bersama dengan Ibu juga boleh melewati masa-masa itu ya Tuhan. Dan semuanya boleh dilalui dalam kasih anugerah dan penyertaan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan boleh pimpin sertai jaga dan pelihara kami semua. Tuhan juga ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat. Lalu curahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian, dari pagi, siang, petang hingga malam nanti, dalam anugerah, kasih, dan penyertaan. Amin.